Oke, halo pencinta timnas. Hari ini kita akan membahas strategi timnas Indonesia menghadapi Jepang. Pertandingannya besok, ini laga krusial. Timnas Indonesia harus mendapatkan poin. Lantas bagaimana untuk menghadapi Jepang? Timnas Indonesia sebenarnya punya modal bagus untuk bisa mengalahkan Jepang menurut saya, karena kita main di GBK. Walaupun banyak yang mengatakan di atas kertas timnas Indonesia memang di bawah timnas Jepang, itu tidak bisa kita pungkiri, tapi kita memiliki pemain ke-12. 80.000 tiket menghadapi Jepang sudah habis terjual. Tentu saja ini nanti akan membakar semangat para pemain timnas Indonesia di lapangan nanti untuk meraih hasil yang maksimal. Indonesia wajib mendapatkan poin, minimal 1 poin, maksimal 3 poin menghadapi Jepang untuk menjaga peluang timnas Indonesia tetap berada di kualifikasi Piala Dunia, minimal round 4 seperti yang sudah saya bilang beberapa kali di konten yang kemarin. Lantas bagaimana strateginya atau starting 11 dulu nih ya untuk melawan timnas Jepang? Prediksi saya timnas Indonesia akan bermain dengan formasi 3-4-3. Oke, langsung saja di kiper sudah pasti ditempati oleh Martin Paes. Kemudian 3 di belakang ada Justin Hubner, ada J.I. Jess, kemungkinan Kevin Dick atau Rizky Ridho. Kemudian kita ke 4 gelandang tengah. Di kiri saya memasang atau meyakini bermain Kelvin Verdong. Kemudian di tengah ada siapa? Tom Hei, Profesor, bisa ditemani oleh Nathan atau digantikan oleh Kevin Dick ke depan dan Rizky Ridho bermain di belakang menjadi 3 back. Kemudian di sisi kanan saya lebih ke Yakob Sayuri. Sebab apa? Di sisi kiri, kenapa Kelvin Verdong dia bisa menghambat pergerakan dari Takefusa Kobo, itu harapan saya. Kemudian di sisi kanan, Yakob Sayuri memiliki kecepatan, kita sudah tahu kualitasnya. Dia nanti kalau misalkan bertahan bisa meredam pergerakan dari siapa? Mitoma ya. Nah, untuk gelandang, kenapa saya lebih ke Tom Hei dan Kevin Dick? Ini kemungkinan karena nanti di sana akan head to head dengan Endo. Kita membutuhkan pemain yang berpengalaman. Kevin Dick tenaga baru, semangat baru, tentu saja bisa diandalkan kalau dia nanti bermain di tengah. Untuk Nathan Cho saya untuk menjadi posisi gelandang sebenarnya di pertandingan ini sangat krusial. Kalau bisa jangan dulu, di bangku cadangkan dulu saja untuk nanti melapis salah satu gelandang kita nanti kalau misalkan nanti di babak kedua itu mengalami kelelahan. Nah, kemudian untuk 3 di depan ini saya memasang Rafael Strike, kemudian Ratna Ratmangun, dan satu lagi Marceng. Kenapa Marceng? Karena dia nanti pergerakannya kan eksplosif, bisa memberikan peluang-peluang di depan penyerangan timnas Indonesia. Itu harapan kita semua. Tapi kalau misalkan nanti berubah lagi, kemungkinan yang akan dimainkan Sananta atau Hoki untuk menambah daya dobrak timnas Indonesia di lini depan. Tapi untuk yang pertama kemungkinan Rafael Struik, Marceng, dan juga Ragnar Ratmangun. Jadi itu ya susunan pemainnya. 3 belakang Kevin Dick dan juga J.I. Jess, Justin Hubner. Kalau ada perubahan, Kevin Dick-nya jadi di tengah, kemudian yang menjadi 3 di belakang Rizky Ridho, di kiri ada Kelvin Verdong, di sebelah kanan ada Yakob Sayuri, 3 di depan Strike, Marceng, dan juga Marcelino Ferdinand, dan juga Ragnar Ratmangun. Nah, untuk Jepang sendiri, saya sudah mendapatkan video dari Justin Hubner, ditanya oleh wartawan bagaimana nanti menghadapi Endo, kemudian menghadapi Mitoma, dia kan sudah bermain di Liga Inggris. Jawaban Justin Hubner sangat menggembirakan, saya sudah bermain dengan pemain-pemain terbaik di Liga Inggris, jadi saya tidak takut, dan itu sama saja di lapangan kami tidak memandang siapapun, walaupun dia mengatakan memang Jepang memiliki kualitas tapi kita memiliki kekuatan. Jadi pemain timnas Indonesia semuanya optimis melawan Jepang nanti besok hari Jumat, dan kita tunggu hasil positifnya. Semoga timnas Indonesia memberikan yang terbaik untuk supporter melawan tim terbaik Asia peringkat 15 dunia, yaitu timnas Jepang. Yang perlu dikhawatirkan adalah kecepatan sayap dari pemain-pemain Jepang dan juga second line dari pemain-pemain Jepang, karena melihat dari video-video yang sudah beredar latihan Jepang itu
finishingnya itu kebanyakan dari sayap. Kemungkinan ini kalau kita bisa menghentikan pergerakan Takefusa Kubo dan juga Mitoma, ini kemungkinan timnas Indonesia bisa meredam serangan-serangan Jepang. Dan second line jangan lupa ada Minamino di situ yang sangat berbahaya. Kalau misalkan nanti Kevin Dick bisa berduel dengan pemain tengah Jepang seperti Endo dan lain-lain, tentu saja ini nanti akan duel sangat seru lini tengah dan juga lini serang timnas Indonesia. Timnas Indonesia kemungkinan nanti skemanya adalah lebih banyak bertahan, kemudian akan memanfaatkan serangan-serangan balik cepat yang akan dikomandoi oleh Yakob Sayuri di kanan dan juga Kelvin Verdong di sebelah kiri. Jadi kita tunggu saja pertandingan ini, sangat seru sekali, pertandingan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Sekarang timnas Indonesia itu musuhnya ya udah bukan Vietnam, Thailand dan Malaysia lagi, tapi Jepang, kemudian Arab Saudi, Australia. Itu tentunya sangat bangga dengan kemajuan timnas Indonesia ini. Harus dipertahankan, harus ditambah lagi naturalisasi. Kemarin saya dibully ya gara-gara ngomongin Martial cedera. Jadi pentingnya nonton video itu sampai selesai, karena biasanya daging-dagingnya itu ditaruh di belakang bukan di depan. Kadang-kadang nanti nonton baru 1 menit 2 menit langsung di-cut, jadi tidak mendapatkan isinya. Jadi untuk video-video yang saya upload itu, jadi jangan terperangkap oleh thumbnail dan juga judul. Kita harus nonton secara utuh biar nanti tidak gagal paham. Jadi untuk besok timnas Indonesia semoga mendapatkan hasil terbaik. Salam timnas Indonesia.